Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo akan menjelaskan bagaimana poin-poin penelitian skripsinya. Jadi kita mulai ya. Bisa perkenalkan nama dan NIM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Walidur Insan dengan stambuk I1B119034. Saya merupakan salah satu mahasiswa di jurusan Budidaya Perairan angkatan 2019 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo. Bisa sebutkan judul penelitiannya? Judul penelitian saya yaitu pemanfaatan tepung anggur laut Colerpa sp dan tepung daun kelor Moringa oleifera yang difermentasi Rhizopus sp terhadap pertumbuhan ikan gurame Ospronemus gaurami. Apa yang melatar belakangi penelitian Anda? Saya mengambil penelitian ini karena berdasarkan dari biaya pakan yang cukup tinggi sehingga memerlukan beberapa sumber protein yang bisa menggantikan tepung kedelai yang cukup mahal, yaitu dengan menggunakan tepung anggur laut yang cukup murah dan tepung daun kelor yang banyak tersedia di alam. Apa tujuan penelitian Anda? Tujuan penelitian saya itu dapat mengetahui pengaruh tepung anggur laut dan tepung daun kelor terhadap pertumbuhan ikan gurame, rasio konversi pakan dan konsumsi pakan ikan gurame. Nah, setelah penelitian Anda selesai, bagaimana pencapaian tujuan itu? Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, pengaruh anggur laut dan tepung daun kelor itu tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap pertumbuhan ikan gurame, dengan artian dua sumber ini kurang disukai oleh ikan karena pertumbuhan ikan gurame kurang optimal. Oh ya. Bisa Anda jelaskan percobaan atau perlakuan yang diujikan? Dalam penelitian ini saya melakukan 5 perlakuan, di mana perlakuan A 0% tepung anggur laut dan tepung daun kelor terfermentasi, perlakuan B 6% tepung daun kelor terfermentasi, perlakuan C 6% tepung anggur laut terfermentasi, perlakuan D kombinasi 3% tepung anggur laut dan tepung daun kelor terfermentasi, dan perlakuan E pakan komersial. Parameter apa yang Anda ukur? Ada 6 parameter. Yang pertama pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan spesifik, konsumsi pakan, rasio konversi pakan, efisiensi pakan, kelangsungan hidup, dan kualitas air untuk menunjang penelitian saya. Apakah dari 6 parameter itu tak satu pun yang memberikan efek atau pengaruh dari pemanfaatan anggur laut dan daun kelor ini? Dari ke-6 perlakuan ini, ada satu perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap dengan menggunakan dua sumber ini, yaitu memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap konsumsi pakan ikan gurame. Konsumsi pakannya menjadi lebih bagus atau menjadi lebih bagus yang terdapat pada perlakuan D dengan kombinasi 3% anggur laut dan 3% daun kelor. Konsumsi pakan meningkat atau menurun? Meningkat, Pak. Meningkat. Berarti kalau kita tambah doyan makan, tambah lahap makan, berarti kita suka. Iya. Bagaimana dengan pernyataan Anda sebelumnya bahwa kurang disukai? Karena ini Pak, karena berpengaruh di pertumbuhan yang kurang optimal. Tapi konsumsi pakannya dia berbeda nyata, tapi pertumbuhannya dia tidak berbeda nyata. Berarti lahap makan tapi tidak ngefek ke pertumbuhan. Iya. Apakah memang karena kualitas nutrisinya tidak bagus atau bagaimana? Kayaknya mungkin nutrisinya apa yang kurang bagus, tapi terhadap daya cerna pakan dia memberikan pengaruh yang berbeda nyata juga. Daya cerna bagus, Konsumsi pakan bagus, lahap dimakan, tetapi tidak ngefek ke pertumbuhan. iya. Dan Anda mengatakan nutrisinya
mungkin yang tidak bagus. Anda punya catatan tentang nutrisinya? Berapa? Di perlakuan D proteinnya 30,52, kadar air 7,84, kadar abu 12,99, lemak 8,82, serat kasar 3,79. Dibanding dengan perlakuan yang lain, apakah memang ini proteinnya paling rendah? Di perlakuan C proteinnya lebih tinggi Pak dibanding perlakuan ini, tetapi di perlakuan C memiliki kadar abu yang paling tinggi dibanding AB-nya bagaimana? Proteinnya? Protein di perlakuan A dengan B lebih rendah dibandingkan perlakuan D. Kadar air ada datanya? Ada Pak. Mana lebih banyak kadar airnya? Di perlakuan B 9,88. Setahu Anda, berapa kebutuhan protein ikan gurami? 30 sampai 70% Pak kalau 70? Yakin? Jadi pada prinsipnya ini lebih buruk atau lebih bagus daripada pakan komersial yang selama ini diterapkan? Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya pada perlakuan D itu dia lebih bagus dibandingkan pakan komersial di perlakuan E. Dalam hal apanya? Pertumbuhan kah, konsumsi pakan kah, atau apa? Konsumsi pakan dia lebih tinggi di perlakuan D daripada perlakuan E. Tetapi pada pakan komersial lebih baik dibanding perlakuan A, B, dan C. Dalam hal pertumbuhan dan konsumsi pakan. Anda kan sebenarnya bermaksud mencari pakan yang lebih murah ya, dibanding pakan komersial untuk menekan biaya. Dan Anda katakan kaulerpa dengan moringa ini, daun kelor ini relatif lebih murah ya, sehingga kalau penelitian Anda berhasil, Anda bisa menggantikan peran pakan komersial dan menggantinya dengan itu kan? Ya. Menurut Anda tercapai enggak ini niat awalmu ini? Iya Pak, tercapai. Apa argumentasinya? Apa indikatornya sehingga disebut tercapai? Karena dibanding perlakuan E yang menggunakan pakan komersial, di perlakuan D itu pertumbuhannya lebih tinggi dibanding perlakuan E, konsumsi pakannya juga lebih tinggi dibanding perlakuan E ini. Tapi secara statistik bagaimana? Signifikan atau tidak? Tidak Pak. Jadi tidak signifikan, tetapi memberi harapan karena ada pertumbuhan yang lebih Tinggi. Berapa lama penelitianmu? 45 hari. Coba misalkan penelitian ini diperpanjang. Anda tahu berapa lama ikan gurami itu dari benih sampai panen? Kurang lebih 6 bulan Pak. Nah, misalkan penelitianmu ini diperpanjang, katakanlah setengahnya lah, 3 bulan. 3 bulan itu kan 90 hari ya, artinya 2 kali lipat. Kira-kira apa prediksi Anda terhadap hasil statistik yang ditunjukkan oleh E dengan D ini? Menurut saya kira-kira jika ditambah waktu penelitian ini mungkin dia bisa memberikan pengaruh yang berbeda nyata, karena kita tahu sendiri kan ikan gurami dia mempunyai pertumbuhan yang cukup lambat. Sehingga jika penelitian ini ditambah waktunya mungkin bisa memberikan pertumbuhan yang lebih baik. Sehingga statistiknya nanti bisa Memberikan pengaruh yang nyata ya. Oh ya, jadi ini apakah ini Anda sarankan untuk melanjutkan penelitian? Ayo perpanjang waktunya sampai sekian bulan. Itu bisa direkomendasikan ya. Saya menyarankan untuk seperti itu, menambah waktu penelitian. Oh ya. Pertanyaan berikut. Saya lihat dari judul ada upaya fermentasi. Apa sih gunanya di fermentasi itu? Kita kan tahu sendiri kedua bahan yang saya pakai ini berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dia mempunyai kadar serat kasar yang tinggi, sehingga saya lakukan fermentasi untuk menurunkan serat kasar dan meningkatkan proteinnya. Apakah teori menurunkan serat kasar ini terbukti
Maksud saya, apakah ada pengukuran serat kasar antara yang belum difermentasi dengan yang sudah difermentasi sehingga dipastikan bahwa itu terjadi? Iya Pak, ada. Ada ya? Iya. Ada, berarti ada datamu kalau tidak difermentasi serat kasarnya sekian, kalau difermentasi serat kasarnya benar-benar turun. Paling tidak dari riset sebelumnya ada. Iya ada Pak. Tapi di penelitianmu tidak diukur itu perbedaannya. Iya Pak, cuma saya lampirkan di Oh, jadi hanya mengacu ke literatur. Iya. Bisa dijelaskan siapa yang telah meneliti sebelumnya dan terbukti ada penurunan serat kasar? Ada di situ. Kayaknya kalau serat kasar Pak belum ada, tapi kalau untuk meningkatkan protein dia ada berdasarkan dari penelitian Rina dan El Rifada tahun 2015 yang menggunakan Rhizopus oryzae pada pakan buatan berbasis kiambang dalam pertumbuhan ikan dan efisiensi pakan ikan nila menunjukkan kadar kisaran protein sebesar 13,30%, lemak 2,3%, karbohidrat 44,98%, dan kadar abu sebesar 13,9%. Meningkat dari yang tidak Iya Pak, meningkat. fermentasi. Proteinnya meningkat. Jadi mungkin perlu dieksplor lagi manfaat dari fermentasi. Jadi kalau seperti yang kamu bilang tadi, ada penurunan serat kasar, ya, lalu ada penambahan protein, ya itu mungkin bisa menjadi pengetahuan yang menjadi sesuatu yang harus kamu kuasai, karena bagaimanapun kamu akan jadi alumni dengan penelitian yang berbasis fermentasi, ya. Selanjutnya, apakah penelitian ini kalau diaplikasikan atau disosialisasikan ke level petani bisa diterapkan oleh petani? Maksud saya, jangan sampai ini teknologinya teknologi yang mahal mungkin atau susah mungkin sehingga penerapan di level petani atau peternak ikan sulit. Bagaimana pendapatmu? Kalau menurut saya bisa Pak, karena anggur laut kan dia tersedia juga di laut. Mungkin untuk petani atau peternak ikan bisa berkolaborasi dengan nelayan untuk nelayan ini dia mengambil anggur laut yang terdapat dalam laut, kemudian petani yang mengaplikasikan untuk digunakan pada pakan ikan sehingga mereka bisa bekerja sama, begitu Pak. Untuk fermentasinya bagaimana? Kalau untuk fermentasi saya rasa tidak terlalu rumit, karena fermentasi dilakukan terlebih dahulu mengukus anggur laut dan daun kelor, kemudian didiamkan selama 1 jam hingga dingin, kemudian Rhizopus sp ditebar sebanyak 0,1 gram per kilogram. Nah, ini tuh Rhizopus itu dalam bahasa awam apa itu? Kapang Pak, yang terdapat pada ragi tempe. Oh, ragi tempe. Iya. Jadi ragi tempe ditambahkan ke kaulerpa tadi dan moringanya itu ya. Lalu apalagi anaerob atau aerob? Anaerob Pak. Anaerob ya, jadi harus dalam wadah yang tertutup rapat ya. Berapa lama itu? Kurang lebih 3 hari Pak. 3 hari. Selama itu dibuka-buka enggak? Tidak Pak, nanti pada hari ketiga baru dibuka. Jadi dicampur berapa banyak itu anunya ragi tempenya? 0,1 gram per kilogram. Per kilogram bahan itu ya? Yang difermentasi. Iya, oke. Ya, mudah-mudahan teknologi ini bisa diterapkan di masyarakat, karena bagaimanapun seorang luaran kampus atau sarjana ya diharapkan bisa juga mengembangkan atau berdaya guna lah ilmunya untuk masyarakat ya. Nah, apa kesan-kesan Anda selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Perikanan? Kesan saya selama mengikuti perkuliahan itu saya bisa menambah wawasan yang belum saya dapat di bangku SMA. Kemudian saya bisa belajar lebih banyak lagi mengenai perikanan, karena sebelumnya kan saya sekolah memang di SMK Perikanan. Kemudian saya sengaja mengambil jurusan ini untuk
menambah lagi bahwa pengetahuan saya mengenai ilmu perikanan. Oh, jadi perikanan tidak terlalu asing ya. Jurusan apa dulu waktu di SMK perikanan? Agribisnis perikanan Di SMK 5 Kendari ya. Oh iya. Jadi bagus, mudah-mudahan ini saya rekam, mudah-mudahan bisa menjadi duta untuk teman-teman atau adik-adik di SMK 5 untuk bisa memberi mereka motivasi juga untuk masuk di perikanan. Terakhir, bisa memberikan kata-kata motivasi supaya adik-adik bisa melanjutkan di budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Salih Oleo Kendari. Kata-kata motivasi saya untuk adik-adik sekalian yang ingin mendaftar ke perikanan, jangan berkecil hati, karena kita tahu sendiri kan perikanan ini sering dipandang enteng oleh orang-orang. Tapi kan kita tahu sendiri Indonesia itu lebih banyak wilayah lautan daripada daratan. Tetapi di lautan itu belum berkembang dengan pesat, sehingga itu menjadi tugas kita sebagai masyarakat, sebagai orang-orang perikanan untuk menemukan lagi hasil dari laut. Saya mengucapkan selamat, terima kasih juga atas kesediaannya untuk saya rekam. Terima kasih ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.